Kita buka box selanjutnya nomor berapa? 7 nih jadi nih, 7 nih. Set. Segaris nih. Set. Nomor gue Dapat 2 tuh. Set. Corong demokrasi. Oke. Silakan. Hak pertama bertanya kepada Mas Narji, silakan. Legislator. Legislator. Corong lu bakal terus nyaring nggak? Waduh. Kalau boleh jujur, dari nyaring apa? Kalau boleh jujur, Kan ada corong itu kan ada yang kalau kita ibaratkan toa itu ada toa yang pelan tapi kena, ada yang kencang tapi nggak didengar. kalau boleh jujur, saya sih sebenarnya juga lagi ngembangin karir di luar. Saya sekeluarga, iya saya kan. Luar negeri ya? Saya sekeluarga tinggal di New York. Iya. Saya lagi jalanin cita-cita Bang, pengen jadi stand up comedian di New York karena ya cita-cita lama aja. Sehingga saya belum menjalankan peran saya sebagai orang yang motret dan mengomentari hasil potret terhadap Indonesia. Tapi prediksi saya sih rasa gatalnya mulai muncul. Mungkin tahun depan saya akan bersuara lagi dan cukup lantang. Kayaknya timingnya tepat. Tapi untuk sekarang saya mau coba bertarung di sana dulu aja di New York dan sambil ngumpulin bahan ngeliat apa yang terjadi. Tahun masih panjang soalnya, kita lihat dulu aja bahan apa yang kita bisa kumpulin, apa yang kita bisa jadiin. Berarti melihat Indonesia itu lebih jelas kalau dari luar gitu? Kadang gitu ya, kadang gitu. Enggak, karena bicara soal etik, saya cuma tidak mau lagi kejadian-kejadian yang orang mengatakan bahwa nggak biasa kita mundur gitu loh. Sekarang sudah ada contoh kan orang mundur dari kekuasaan. Karena saya punya pengalaman yang sangat pahit ketika jadi Pemret, ada kelompok yang datang, ada orang yang datang yang berteriak, bukan berteriak, cucu presiden ingin membuat acara, tolong media Anda mendukung. Gus Dur nggak mundur ya? Saya bilang boleh, cara mendukungnya di Gramedia itu nggak gratisan, jadi kalau Anda mau pasang iklan, diskon 50%. Meja saya dipecahkan loh. Dan dia mengatakan, kamu nggak takut, ini anak presiden, cucu presiden yang membuat acara. Saya bilang, enggak, begini kebijakan kami. Meja saya dibanting, pintu saya dibanting, dan kemudian mengatakan, tunggu ya. Tetapi ketika 98, dia salah satu orang yang di depan panggung berteriak, turunkan Soeharto. Itu yang saya kemudian teriak terus dari hari ini, bahwa kalaupun Pak Jokowi ada di posisi hari ini, juga ada salah orang di sekelilingnya, yang menjual Jokowi kemana-mana, tapi begitu hari-hari terakhir, ikut mengatakan, Jokowi salah. Kenapa ketika kamu di dalam, kamu nggak melakukan itu? Alah cuma sampai selfie-selfian dengan bangga doang. Padahal Anda adalah orang-orang terpilih yang seharusnya mewakili kami ada di dalam. Gitu. Itu yang penting. Oke, Semi. Ini juga ada di petunjuk tadi ya, apakah kita mencintai Indonesia gitu kan. Tapi sebenarnya kita tetap mencintai Indonesia. Tapi kita tetap mengkritik pemerintah dan penguasanya itu. Harus. Jadi kadang orang salah mengerti ketika kita mengkritik penguasanya, berarti kita tidak cinta terhadap Indonesia. Terima kasih para panelis untuk Corong Demokrasi dan juga Panji. Kita masuk ke box selanjutnya. 8 deh. 8, kita buka box nomor 8. Indosiana. Indonesia. Baik, Panji, wrong or right, it's my country. Masih relevan nggak dengan kondisi saat ini? Ya iya, cuman kan pertanyaan kan ketika salah kita mesti ngapain. Jadi ya yang perlu dijagain adalah ketika Indonesianya ada yang salah, ada yang mau bersuara atau enggak, ada yang mau protes atau enggak. Yang jadi masalah adalah di sini tuh ada kultur kayak kalau kita ngomongin sesuatu yang jelek atau yang salah tuh kayak jangan diungkap-ungkap lah, yang jelek-jeleknya lah didiemin aja gitu. Ya. Bahkan lebih parah lagi kalau kita ngomong yang jelek, lu udah bisa berbuat apa? Itu paling parah. Tapi teman-teman kalau melihat Indonesia yang sekarang seperti apa? Masyarakatnya? Munafik. Kenapa Pak Tejo? Aku kalau menjelang pemilu itu Pak, kalau harus merem-merem, tapi nggak bisa karena kadang-kadang nyetir kan. Karena polusi jalan. Aku benci lihat orang kayak gini karena aku tahu tingkahnya. Udah, kenapa nggak belak-belakan kalau ada yang gini ya gini aja, jangan di baliho. Kalau memang suka gini-gini, tapi jadi semuanya jadi begini gitu loh. Itu sekarang boleh disampaikan informasi untuk generasi muda saat ini atau harapan dan pesan Panji untuk masyarakat kita terkait dengan situasi saat ini seperti apa? Saya mau jawab dengan sedikit menjelaskan kenapa saya pindah ke New York. Karena banyak yang bilang, Panji katanya ngomongin Indonesia mulu. Kenapa ditinggalin malah ke New York kan gitu kurang lebihnya gitu.
Tapi di luar bahwa saya rasa itu adalah panggilan, karena dari kuliah saya bilang, gue ini pinter ngomong. Gue kuat ngomong lama, pinter bikin orang ketawa, bahasa Inggris gue bagus, ini apa ya? Gitu. Jadi dari kuliah tuh sebenarnya, saya udah mempertanyakan itu. Ketika ada kesempatan untuk pindah ke New York, saya merasa, oh ini jawabannya, ini takdir saya. Tapi di luar itu, saya juga bingung, ini Jokowi orang Filipina. Ronnie Cheng orang Malaysia. Nigel Eng si Uncle Roger orang Malaysia. Jocelyn Chia orang Singapura. Kita di Indonesia tuh selalu bilang, wah Indonesia paling gede se-ASEAN. Gede secara jumlah. Orang Amerika gak ada yang tahu kita. Terus kan saya nengok kanan, nengok kiri, ini berharap siapa ya? Untuk kemudian ada keterwakilan orang Indonesia di sana. Bukan untuk jadi berkuasa sebagai Kevin Hart-nya dunia, enggak. Tapi biar ada keterwakilan aja. Kita tuh sebenarnya semua orang tuh punya peran masing-masing kalau ingin memajukan Indonesia. Nggak perlu ngeliat keluar untuk cari tahu apa yang bisa kita lakuin untuk Indonesia. Carinya ke dalam aja, apa sih sebenarnya yang kita suka. Apapun yang lu suka, itu ada kebijakan pemerintah terlibat di dalamnya. Suka snorkeling, suka diving, ada undang-undangnya terkait itu. Suka berfashion dan segala macamnya, ada perannya. Cari dunia yang teman-teman suka, cintai dunia itu, seriusin dunia itu sebagaimana saya menseriusi stand up comedy, dan akan ada dampak baik untuk Indonesia. Nggak usah aneh-aneh, dan jangan pernah bilang kalau lu bukan profesor atau bukan orang yang berada di pemerintahan atau DPR, lu nggak punya dampak untuk Indonesia. Mereka cuma pengen mengkerdilkan kita aja. Tapi kita juga jangan lupa, jangan kerdilin diri kita sendiri. Salah satu yang cukup lazim dari orang Indonesia adalah bilang, kan gue cuma pelajar, kan gue kan cuma orang Solo, gue kan cuma anak broken home. Nggak ada, cuman itu nggak ada. Jangan mengkerdilkan diri kita sendiri. Setuju. Kita lebih kuat dari yang kita pikir, dan kita adalah Satria Piningit yang kita tunggu-tunggu. Yeay. Baik, terima kasih Panji dan rekan-rekan panelis, terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, semoga apa yang kita perbincangkan dalam Q&A kali ini menginspirasi Anda semuanya dan juga menambah semangat buat rekan-rekan dimanapun berada. Dan tak lupa saya juga berterima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyiapkan baju saya pada malam hari ini. Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Dan sampai jumpa lagi dalam episode Q&A selanjutnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih. Terima kasih Mas Panji. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.